Ya, Apa betul. sebenarnya bedanya Pak Kadis antara perumahan dan juga permukiman ini? Ya, terima kasih Tasya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah pemasangan penerangan jalan umum Oke. yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Minahasa Utara ini sebanyak 787 titik. 787 7 titik titik penerangan. penerangan jalan itu dengan anggaran kurang lebih 4,7 miliar. Kalau secara data, secara keseluruhan di Kabupaten Minahasa Utara, Pak Kadis, RTLH ini atau rumah tidak layak huni di Minahasa Utara yang sudah dilakukan perbaikan ada berapa banyak, dan yang belum dilakukan perbaikan itu Ya. ada berapa banyak? Baik, jadi sesuai dengan data yang ada di Kementerian PUPR, Halo Pak Kadis, selamat datang di podcast Bacerita Minut, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Donald Tintingon, SSTP. Apa kabar Pak Kadis? baik Tasya, gimana kabarnya hari Tetap ini? semangat ya, Tasya Oh, juga semangat. baik dan tetap semangat. Terima kasih sebelumnya Pak Kadis ya, di tengah rutinitas yang cukup padat, memimpin Dinas Perkim ya kalau disingkat ya Pak. Betul. Ya. Tapi sudah memberikan kesempatan untuk Bacerita Minut bareng kita di Siap. podcast Kominfo. Terima kasih juga. Kalau kita bicara mengenai Dinas Perkim ya, tidak bisa dipungkiri mungkin Pak Kadis, masyarakat pada umumnya di Minahasa Utara masih cukup asing ya. Tidak semua mengetahui tentang tugas, fungsi, bahkan tupoksi dan koridor dari Dinas Perkim itu sendiri. Nah, yang menjadi pertanyaan awal untuk Pak Kadis, enaknya panggil Pak Kadis atau Pak Donald aja ya? Terserah Terserah yang Tasya enak enaknya aja, ya. Pak Kadis, yang menjadi pertanyaan awal buat Tasya, apa sebenarnya yang menjadi cakupan dan batasan tugas serta fungsi ataupun tupoksi dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman? Ya, baik, terima kasih Tasya sudah diundang di podcast Bacerita Minut. Saya senang sekali, walaupun ini tampil perdana sebenarnya di podcast. Jadi terkait dengan pertanyaan pertama Tasya tentang batasan tugas dan tupoksi dari Dinas Perkim. Jadi kami tentunya bekerja sesuai aturan, karena kita sebagai ASN, PNS itu pasti ada bingkai aturan yang mengatur kita setiap kita melaksanakan tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN. Nah, untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 yang kemudian diturunkan lewat Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan tata kerja perangkat daerah. Dinas Perkim itu mempunyai tugas antara lain membantu Bupati dalam bidang perumahan serta kawasan pemukiman dan melaksanakan manajemen ASN di lingkup Dinas Perkim. Nah, dalam melaksanakan tugas itu kita melaksanakan 8 fungsi. Apa aja tuh Pak? Nah, jadi fungsi yang pertama melakukan atau menyiapkan penyusunan regulasi di bidang perumahan rakyat, kawasan pemukiman sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. Kemudian perencanaan dan pengembangan kawasan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Yang ketiga, penyiapan kebijakan teknis menyangkut kawasan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman. Yang keempat, penyampaian informasi ke masyarakat atau pemerintah yang lebih tinggi atau yang lebih di bawah. Kemudian yang kelima adalah pengelolaan urusan ketatausahaan, perencanaan, dan keuangan. Kemudian yang ketujuh, pemantauan serta evaluasi dan pelaporan. Kemudian yang kedelapan adalah melaksanakan pemberian dukungan teknis operasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkim. Nah, kemudian itu dijabarkan lagi ke
cakupan yang lebih kecil terkait dengan tugas kami. Yang pertama adalah menyediakan rehabilitasi atau relokasi rumah korban bencana. Oh, Ini juga kita jadi tugas laksanakan Dinas sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ada, standar pelayanan minimal bidang perumahan yang ada di Dinas Perkim. Kemudian ada lagi cakupan kita terkait dengan menyediakan pelayanan penerbitan rekomendasi teknis untuk pengurusan persetujuan bangunan gedung. Oke. Atau yang dulu dikenal dengan IMB, sekarang namanya persetujuan bangunan gedung, PBG. Itu regulasinya, adalah, izinnya harus melewati Dinas Perkim. iya, salah satunya Dinas Perkim. Kemudian yang ketiga, menyediakan dan meningkatkan prasarana, sarana utilitas atau PSU. Dalam hal ini kita melaksanakan penerangan jalan, lampu jalan di jalan umum ataupun di kawasan-kawasan pemukiman. Mungkin itu. Tasya. Sampai sejauh itu ya Pak, termasuk penerangan di jalan juga menjadi Iya, tugas dari itu Dinas Perkim. menjadi tugas dari Dinas Perkim, khusus untuk yang di kawasan pemukiman. Oh, oke. Tapi kalau kita bagi perbagiannya ada 2 bagian ya yang menjadi tugas pokok dari Dinas Perkim, baik itu perumahan rakyat dan juga kawasan permukiman. Iya. Apa sebenarnya bedanya Pak Kadis antara perumahan dan juga permukiman ini? Ya, terima kasih Tasya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, yang dimaksud dengan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum atau PSU yang berada di kawasan perkotaan dan pedesaan untuk pemenuhan rumah tidak layak huni. Nah, sedangkan untuk pemukiman itu adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri dari satu atau lebih satuan perumahan. Jadi cakupannya permukiman ini lebih besar, lebih luas dari perumahan. Jadi di dalam satu kawasan permukiman itu bisa saja ada beberapa perumahan gitu. Oke. Kalau untuk saat ini keberadaan di Minahasa Utara secara presentasinya lebih dipadati oleh pemukiman atau perumahan, Pak Kadis? Nah, untuk dapat kami sampaikan untuk Kabupaten Minahasa Utara ini, karena ini dari sisi letak geografis, Kabupaten Minahasa Utara ini terletak di antara 2 kota, yaitu Kota Bitung dan Kota Manado. Jadi ini menjadi incaran bagi developer-developer perumahan untuk membangun perumahan. Dan di Sulawesi Utara ini, Kabupaten Minahasa Utara adalah kabupaten yang memiliki perumahan terbanyak dengan jumlah developer yang kurang lebih 65 developer dan kurang lebih 101 perumahan. 65 developer ya Pak ya, lumayan banyak juga. Dan ternyata ini Minahasa Utara menjadi incaran developer karena letak dari Minahasa Utara sendiri secara geografis ini. Ya. Jadi banyak yang kerja di Bitung, tinggal dia di Minahasa Utara, banyak yang kerja di Manado, tinggalnya juga di Minahasa Utara. Betul, makanya ini menjadi incaran iya, ya Pak betul. ya. Kalau kita kategorikan kepada jenis-jenis permukiman, khususnya yang ada di Minahasa Utara itu apa aja? Ya, kalau jenis pemukiman kan sebenarnya cuma 2. Jadi pemukiman yang ada di pedesaan dan di perkotaan. Oh, okay. Kalau pemukiman di pedesaan itu biasanya sifatnya kan masih perkampungan tradisional. Tapi kalau di daerah perkotaan itu sudah ada modernisasi lah. Jadi sudah ada mall-mall di situ, ada pusat-pusat pemerintahan, perkantoran, ekonomi, bisnis dan lain-lain. Berarti lebih bisa dikategorikan kalau di Minahasa Utara masih dalam jenis permukiman pedesaan, ya. Oke. Nah, kalau semenjak pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara ini dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati JGKWL, dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun ini, Pak Kadis, apa saja program yang sudah dijalankan oleh Dinas Perkim? Baik, jadi selang waktu 2 tahun kepemimpinan Pak Jone Ganda dan Pak Kevin, ini sudah banyak hal tentunya yang kita lakukan terkait dengan visi dan misi Pak Bupati yang kemudian dijabarkan lewat rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kami melaksanakan misi yang ketiga, Tasya, yaitu
meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan. Nah, sejak 2021 kami melaksanakan yang pertama pemasangan penerangan jalan umum yang tersebar di beberapa desa di Kabupaten Minahasa Utara ini sebanyak 787 titik. 787 titik penerangan. Penerangan jalan itu dengan anggaran kurang lebih 4,7 miliar. Wow. Itu menjadi perhatian Pak Bupati itu di tahun pertama beliau karena ada visi juga beliau untuk Minuterang. Dan banyak juga pengeluhan dari masyarakat pedesaan betul. Itu juga menjadi atensi Pak Bupati dan beliau melihat itu dan memberikan anggaran di tahun 2021. Beliau itu tadi 4,7 miliar anggarannya untuk penerangan jalan ya. Kemudian ada perbaikan rumah tidak layak huni. Ada kurang lebih 67 rumah. 67 rumah. Iya, 67 rumah di Pulau Mantehage. Itu anggarannya bersumber dari DAK, dana alokasi khusus, kurang lebih 1,4 M. Itu sudah selesai dilaksanakan. Kemudian ada penerbitan pembangunan dan pengembangan perumahan. Jadi kita Tasya, jadi Dinas Perkim selain kita mengeluarkan persetujuan bangunan gedung, salah satu tugas kita juga adalah mensahkan site plan perumahan. Jadi kalau ada pengembang yang ingin membuat perumahan, selain dia harus mengurus perizinannya, yang terakhir dia harus membuat site plan perumahannya. Itu yang akan kita sahkan. Kalau kita tidak mensahkan itu, perumahan itu tidak bisa jalan. Berarti harus ada pendampingan berkelanjutan ya, Pak Kadis? Iya, tetap ada pengawasan. Kemudian juga kita, ini masih di tahun 2021 ya, kita melaksanakan juga penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung IMB khusus di perumahan sebanyak 81. Dan itu menjadi pendapatan. Jadi kita di Dinas Perkim juga ada target pendapatan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Nah, di 2021 itu khusus yang di IMB tadi, itu kita mendapat pendapatan asli daerah kurang lebih 946 juta. Itu masuk ke kas daerah. Kemudian di tahun 2022 kita kembali melaksanakan program kegiatan penerangan jalan umum. Jadi kita memasang penerangan jalan umum sebanyak 387 titik dengan anggaran kurang lebih 3,3 M. Yang kemudian juga perbaikan rumah tidak layak huni. Ada 20 rumah yang kita laksanakan. Dan yang ketiga adalah rehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 13 rumah yang ada di Pulau Gangga. Jadi itu yang ada di 2022. Kemudian kita juga melaksanakan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung atau IMB, dan kita mendapat PAD di situ. Ya, di 2022 sebesar 2 miliar 68 juta. Ya, jadi ya, lumayan besar ini, Tasya. Sangat besar justru ya. Kemudian pada tahun 2023 yang saat ini sementara dan sudah dan sementara dan akan kita laksanakan, yaitu pemasangan juga lampu jalan. Jadi pemasangan lampu jalan ini menjadi concern Pak Bupati. Concern banget ya, karena Pak Bupati itu tadi ingin menjawab harapan dari masyarakat, karena banyak memang daerah-daerah tertentu yang masih gelap. Walaupun ini belum mungkin akan secara merata semua wilayah, semua desa, tetapi dengan adanya perhatian dari Pak Bupati ini, hampir sebagian besar wilayah Minahasa Utara ini akan terang lah begitu. Minuterang ya berarti ya. Minuterang. Jadi tahun 2023 ini sebanyak 352 titik. Dengan anggaran
kurang lebih 2,5 M. 2,5 M. Ya, itu kita akan sementara ada yang sudah selesai di Jalan Ada yang Soekarno. sudah berlangsung dan Ya. ada yang masih dalam proses ya, Pak ya? Betul, betul. Kemudian ada lagi perbaikan rumah tidak layak huni. Ini kita mendapat anggaran lagi. Ini Setiap tahun berarti ada ya, Pak, Iya, untuk betul. RT rumah RTLH. tidak layak huni, RTLH. Setiap Ya. tahunnya ada ya? Setiap tahunnya ada yang ada anggaran untuk kegiatan itu, dan tahun 2023 ini sebanyak 45 unit rumah yang akan dibantu dengan anggaran kurang lebih 900 juta. Nah, kemudian juga Tasya, ini adalah program yang juga menjadi concern Pak Bupati, karena di awal tahun yang lalu, tahun ini, Minut kan mengalami beberapa kejadian bencana alam. Di antaranya banjir bandang dan tanah longsor. Jadi Pak Bupati lewat Dinas Perkim juga menganggarkan bantuan untuk rumah korban bencana sebanyak 28 rumah Oke. dengan anggaran kurang lebih 700 juta. Itu akan diserahkan oleh Pak Bupati pada hari Senin pada tanggal 16 Oktober yang akan datang. Kemudian di tahun 2023 ini juga kita ada penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung, dan mendapat PAD sampai dengan Oktober ini sudah 1,4 miliar. Oke. Jadi mungkin itu Tasya yang sudah kita laksanakan dan mungkin akan kita laksanakan nanti. Menarik sekali Pak Kadis, karena setiap tahunnya program-program ini berjalan dengan baik semenjak tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 ini. Dan yang menjadi perhatian Tasya tadi adalah pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH yang setiap tahunnya ini mendapatkan anggaran dan perbaikan juga ya. Kalau secara data, secara keseluruhan di Kabupaten Minahasa Utara, Pak Kadis, RTLH ini atau rumah tidak layak huni di Minahasa Utara yang sudah dilakukan perbaikan ada berapa banyak, dan yang belum dilakukan perbaikan itu ada berapa banyak? Baik, jadi sesuai dengan data yang ada di Kementerian PUPR, jadi untuk daerah Kabupaten Minahasa Utara ini ada 1.436 unit rumah tidak layak huni. 1.436 unit. Nah, termasuk banyak juga ya, banyak. Pak? Jadi target di RPJMD kita harus menyelesaikan periode 2021 sampai 2026 itu sebanyak 30% dari 1.436 unit. Jadi jumlahnya kurang lebih 431 unit. Dan yang sudah menerima bantuan sampai saat ini itu kurang lebih 221 unit. 50% Ya, dari kurang angka lebih itu 50%. sudah ya, 50%. Ya. Dan kami sangat mengharapkan, dan itu juga sudah menjadi perhatian dari Pak Bupati, sampai dengan habis masa kepemimpinan Bapak Bupati dan Pak Wakil Bupati, target RPJMD kita terkait dengan 30% dari perbaikan rumah tidak layak huni itu akan kita tuntaskan. Berarti dalam kurun 1 tahun nanti ke depan ya, 50% dari angka yang sudah disebutkan tadi ini akan digenjot untuk diselesaikan ya pembangunan rumah tidak layak huni. Dari sekian banyak program yang sudah dijelaskan oleh Pak Kadis tadi, termasuk juga program penerangan jalan di beberapa desa sampai beberapa titik, bukan beberapa, banyak ya titiknya. Banyak. Dari program yang sudah dijabarkan tadi, apalagi program yang belum terlaksana Pak Kadis?